Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, bunyai, gusning ustadz ustadzah, wabil khusus narasumber kita pada siang hari ini yang selalu menunjukkan wajah penuh optimisme. Nah, Bapak Anji Sudiantoro SHMH, analis kebijakan ahli muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, beserta seluruh yang hadir, termasuk di antara kita ada Mas Aziz, ada Mas Randy yang selalu setia membersamai para kiai, bunyai, gusning, ustadz, ustadzah untuk mewujudkan ekonomi pesantren yang maju, yang mandiri, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan, bukan hanya kesejahteraan insan pesantren, tetapi masyarakat sekitar pesantren. Pertama, mari kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini di hari yang ke-25. Mudah-mudahan di Ramadan 1446 Hijriah di hari yang ke-25 ini semua yang hadir senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, bisa menuntaskan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam kita haturkan, kita tumpah ruahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad dan bersamanya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, bunyai, gusning, ustadz, ustadzah sekalian, ada satu ungkapan di grup WA yang cukup menggelitik kita semua. Lebih baik mana? Punya produk, tidak punya pasar, atau punya pasar, tidak punya produk? Ini sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk menjawabnya. Karena one pesantren, one product ini banyak diartikan pesantren hanya didorong untuk membuat produk. Karena namanya one pesantren, one product. Tetapi kalau panjenengan sudah aktif di dalam OPOP, baru terbuka wawasan. Oh, ternyata tidak hanya urusan bikin produk, tapi juga sampai pada urusan bagaimana menjual produk. Pak Anji dari bidang pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur memiliki banyak akses untuk mempromosikan produk-produk pondok pesantren. Apakah itu melalui promosi offline, ada expo, pameran, misi dagang, galeri, dan banyak lagi. Termasuk Pak Anji ini punya truk. Nanti mudah-mudahan bisa ditampilkan foto truknya itu. Food truck itu keliling kemana-mana. Ada produk-produk yang dipasarkan. Itu yang offline. Online banyak lagi cara. Ada aplikasi OPOP Mart. Ada kerjasama dengan Grab, namanya Grab Mart. Ada kerjasama dengan Kemenak, aplikasinya Santri Chain. Ada kerjasama dengan marketplace lain seperti Gojek Tokopedia atau Gotopedia. Nah, yang online ini banyak. Oleh karenanya, menjawab pertanyaan di awal tadi, lebih baik mana? Punya produk, tidak punya pasar, atau punya pasar, tidak punya produk? Nanti Pak Anji yang akan menjelaskan. Dan tentunya
selama kurang lebih sampai jam 12 siang nanti kita akan terus diskusi sekaligus konsultasi. Jadi yang hadir kita berikan waktu untuk bertanya dan menyampaikan keluh kesahnya. Barangkali masih ada kejadian bisa bikin produk, tidak bisa jual, akhirnya produknya dikonsumsi sendiri. Ini terjadi di beberapa tempat. Saya kira tidak panjang lebar saya mengantarkan, yang pasti saya akan mendampingi hingga selesai nanti. Namun sebelumnya saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Anji untuk memberikan materi seputar tentang bagaimana strategi pemasaran efektif untuk pesantren trainer. Monggo Pak Anji bisa dimulai. Di unmute dulu nggih. Masih di mute. Iya, Oke, atur nuwun Pak Sekjen, izin siap. kami ingin menyampaikan eh, materi yang sudah kami diskusikan di bidang, maka izinkan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati bersama Sekretaris OPOP Jawa Timur, Bapak Govirin, saya biasa manggil Gusku, beserta tim penguatan dan pengembangan OPOP di Jawa Timur, kemudian para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren yang hadir dalam kesempatan pagi ini, serta segenap undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah, sehingga pada hari ini melalui kegiatan webinar klinik OPOP hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu yang dibanggakan, dengan kami share untuk materi yang pertama. Silakan, Mas. Di anu. Kalian di perekonomian Gamelan. operasi M di Jawa Timur. Soda. Yang soda apa itu, Bun? Oke, next, Mas. Soda apa punya kan? Dalam paparan ini kami sebutkan bahwa Jatim sebagai center of gravity, yaitu gerbang baru Nusantara. Mengapa kita tampilkan seperti ini? Karena kita melihat bahwa peluang pemasaran produk UMKM ini terbuka lebar di Jawa Timur. Ada 3 alasan utama mengapa Jatim sebagai center of gravity, dan ini kami sampaikan bahwa Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur ini adalah melayani 21 rute dari 39 rute tol laut, sehingga hampir 80% logistik di 19 provinsi di Indonesia Timur ini disuplai dari Jawa Timur. Dan yang kedua adalah Jawa Timur ini adalah mempunyai 12 kawasan industri dan 1 kawasan industri halal. Kemudian mempunyai 2 kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya adalah Jawa Timur ada 7 bandara dan 37 pelabuhan serta 12 ruas jalan tol. Yang ini bisa kita lihat di sini. Dan kawasan industri ini sangat mendukung sekali untuk peluang pemasaran produk UKM dan sangat terbuka lebarnya. Oke, next, Mas.
Oke. Selanjutnya ini adalah misi pembangunan daerah, di mana ini adalah misi dari Ibu Gubernur Jawa Timur dan Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, di mana 9 nawabakti Satya kami sampaikan. Jawa Timur ini yang pertama adalah Jatim Sejahtera. Di Nawabakti 9 ini merupakan jilid 2. Dan 9 Nawabakti ini yang terbaru adalah Jatim Cerdas dan Jatim Sehat yang sebelumnya digabung, akhirnya kita bagi ini, dibagi jadi yang dari awal jilid 1 ini bergabung, dan ini kita share dari Jatim Cerdas dan Jatim Sehat. Untuk Jatim Sejahtera ini adalah mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan di kota melalui pendekatan lintas sektoral, yaitu spesial terpadu dengan memperkuat peran KUKM dan kaum perempuan dalam program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan, diantaranya difabel dan lansia melalui program yang di mana perlindungan sosial berbasis data dan terpadu. Kemudian di sini ada Jatim Kerja berikutnya, di mana Jatim Kerja ini adalah memperluas untuk lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru, dan itu adalah startup, kemudian pengembangan ekonomi kreatif, kemudian iklim investasi, stabilitas ekonomi, serta pengendalian harga dari kebutuhan pokok. Dan penguasaan keterampilan di abad 21 itu yang berdaya saing. Kemudian yang ketiga adalah Jatim Akses, di mana memperkuat konektivitas antara wilayah dan interaglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur, lintas sektor, serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan. Yang keempat ini ada Jatim Sukses terkait sumber daya manusia dengan melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua. Pendidikan yang kualitas ini harus merata dan berkeadilan. Selanjutnya adalah Jatim Sehat. Jatim Sehat ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua yang berkualitas secara merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan universal health coverage. Yang keenam adalah Jatim Berkah, amanah. Jadi memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, di mana berdaya guna dan anti korupsi, serta memperkuat kesalahan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila. Yang ketujuh adalah Jatim Agro. Jatim Agro ini adalah meningkatkan kesejahteraan untuk petani, peternak, nelayan, dan tata niaga yang berkeadilan. Akses optimal kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Yang kedelapan ada Jatim Harmoni, di mana perwujudannya menjaga masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai-nilai toleransi keadilan dalam berkeagamaan, kemudian pengutamaaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga. Yang kesembilan, ini adalah Jatim Lestari, di mana menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan selaras dengan daya dukung alam dan lingkungan.
serta mendorong pengembangan ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektor. Lanjut. Di program prioritas misi kedua, Jatim Kerja ini kami sampaikan yang diampu oleh Dinas Koperasi dan Ekosistem Halal. Dan yang kedua, adanya penguatan daya saing produk. Terus selanjutnya koperasi sektor, kemudian mitra dan gabungan, kemudian ekotrend, tren one product, kemudian ada Y2J, dan selanjutnya Millennial Job Center. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,03 year on year, dengan kontribusi terbesar kedua di Pulau Jawa yaitu 25,23%. Dari total ekonomi Pulau Jawa, selain itu Jawa Timur juga memberikan kontribusi sebesar 14,39% terhadap total perekonomian di Indonesia, yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Next. Data UMKM di Jawa Timur, ini menurut data BPS Jawa Timur tadi, bahwa menurut penggolongan kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di mana sensus ekonomi mulai tahun 2006 sampai tahun 2012 ini menunjukkan kenaikan ya. Kemudian untuk klasifikasinya, di mana ada usaha pertanian, non pertanian, dan untuk UMK, non pertanian, dan UMP, non pertanian. Next. Ini program pemberdayaan UKM Jawa Timur. Ini dari program pemberdayaan di Jawa Timur, bahwa di unsur kelembagaan, di mana peningkatan kualitas kelembagaan koperasi UKM ini dengan mendorong KUKM untuk berkooperasi, untuk meningkatkan daya saingnya, serta kelembagaan fasilitasi NIB. Dari unsur produksi, selanjutnya adalah peningkatan kualitas produk KUKM, di mana merek, sertifikasi halal, kemudian inkubator bisnis melalui Business Development Center, serta communal branding. Dari unsur pembiayaan, di mana ada penguatan akses permodalan melalui bank, di mana ada program Dabulir dan KUR, dan di sini ada non-bank yaitu LPDB, KUKM, dan Desktop, serta atau TJSL. Selanjutnya ada Prokesra dan pelatihan dari Lamikro, ini program dari kementerian. Dari unsur pemasaran, di mana perluasan akses pemasaran secara offline dan online. Secara offline ini kami dari Dinas Rekreasi menyampaikan bahwa kegiatannya ada pameran, kemudian pemasaran produk melalui galeri batik dan galeri Cindramata yang ada di Juanda, di sebelah kanan kiri kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi. Kemudian ada pavilion di Semesku Jakarta, kemudian ada kegiatan misi dagang.
Sedangkan yang online ini kita bekerja sama dengan platform marketplace di mana kegiatannya yang kami support yaitu foto produk, dan live shopping serta podcast. Unsur SDM di sini kami sampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM di mana melalui pelatihan manajerial dan kompetensi. Ini dilakukan secara offline dan online. Secara online ini melalui e-learning aplikasi Sijawara yang dapat di-download di handphone Android Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke. Jadi ini kegiatan dari bidang pemasaran di mana ada pengembangan informasi wirausaha. Ini ada yang pertama, nyomblangin UKM. Kegiatan nyomblangin UKM ini apa? Kegiatan nyomblangin ini sama dengan business matching, jadi langsung dengan para optaker seperti toko oleh-oleh, restoran, hotel, dan juga pihak lain yang membantu dalam pemasaran produk UKM. Kemudian yang kedua yaitu workshop peningkatan kapasitas kewirausahaan. Workshop peningkatan kapasitas kewirausahaan ini adalah workshop yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan bagi UKM di bidang pemasaran yang ditunjang dengan peralatan untuk praktek langsung. Kemudian workshop Zillennial Co-preneurship, di mana pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan bagi wirausaha muda anggota koperasi. Untuk yang nomor 3 tadi, Millennial Job Center, ini merupakan fasilitas di mana pembuatan videografi produk yang ditujukan untuk membantu memasarkan produk UKM yang melibatkan unsur talenta, mentor, dan klien. Rencana pelaksanaannya untuk MGC ini ada 4 Bakorwil, di mana yang pertama ada Bakorwil Pamekasan, kemudian Bakorwil Madiun, Bakorwil Malang, dan Bakorwil Jember. Next. Udah tadi. Ini yang nomor. Oke, next. Yang MGC tadi, project ini ada kegiatannya 80 videografi produk, di mana terdiri dari 80 klien yang difasilitasi, di mana dibantu oleh 40 talenta dan 10 mentor serta 2 tenaga ahli. Next. Kegiatan di promosi, di mana ada workshop optimalisasi pemasaran produk UKM, di mana kegiatan workshop strategi branding produk OPOP ini adalah membantu serta memahami cara membangun identitas merek yang kuat. Kemudian tujuannya menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing produk OPOP. Peserta sebanyak 50 kopontren atau anggota OPOP Jawa Timur yang pelaksanaannya di triwulan 2. Kemudian ada kegiatan FGD, di mana optimalisasi pemasaran produk koperasi ini meningkatkan akses pasar dan mendukung pengembangan kewirausahaan. Yang kedua, ini ada lomba UKM berprestasi. Lomba UKM berprestasi ini akan dilaksanakan di
bulan April. Jadi agendanya ini adalah tiap tahun kami sudah pelaksanaannya sudah 6 kali UKM berprestasi ini. Di mana agenda ini untuk mengapresiasi kreativitas dan inovasi serta capaian bisnis dari UKM di Jawa Timur. Oke, next. Yang dilombakan ada 2, di mana ada makanan dan minuman, serta fashion dan kria. Jurinya ini ada 2 unsur, di mana ada akademisi dan praktisi bisnis. Oke, pelaksanaannya itu April pendaftaran, kemudian untuk Juli penilaian, dan Agustus penganugerahan. Oke, next. Ini juara UKM berprestasi di tahun 2024. Kategorinya ini dari makanan dan minuman serta kategori fashion. Di situ tercantum kabupaten kota, Bapak Ibu bisa baca, ada dari Batu, Sidoarjo, Malang, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Jember, Ponorogo, Pasuruan, dan Blitar. Oke, next. Selanjutnya adalah kegiatan KUKM Expo. KUKM Expo ini adalah pameran KUKM agenda tahunan juga yang sudah terselenggara sebanyak 11 kali. Diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Koperasi serta Hari UMKM untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan koperasi dan UKM Jawa Timur. KUKM Expo ini adalah sebagai wadah sinergi dan kolaborasi antara koperasi dan UMKM yang merupakan ujung tombak ekonomi kerakyatan. Kemudian dari unsur KUKM Expo ini ada City of Charm. Ini ada kabupaten mana yang ingin mempromosikan produk dari binaannya, bisa menghubungi PO, di mana yang kita nanti akan selenggarakan, kita mengikuti PO di KUKM Expo. Selanjutnya, Mas. Kegiatan selanjutnya yaitu pameran untuk khususan Pop-up Expo 2025. Di mana event pameran tahunan ini juga dihelat sebagai wujud eksistensi program One Pesantren, One Product Jawa Timur. Di mana menampilkan produk-produk terbaik dari produk pesantren, santri, dan alumni. Highlight-nya adalah potensi pondok pesantren kabupaten kota, ini seperti KUKM Expo, dapat mengajukan untuk sebagai City of Charm. Kegiatan ini dilakukan di akhir tahun, biasanya di bulan November. Yang tahun 2024 kemarin kita selenggarakan di Royal Mall di Surabaya. Oke, next. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bobirin, ini adalah gambar Opop Retail Truck. Kita bisa sampaikan di situ fasilitas promosi produk Opop melalui truk retail dan mobile. Mekanisme kemitraan Opop Retail Truck ini melalui sistem konsinyasi, Bapak dan Ibu. Sehingga diharapkan kesediaannya untuk menitipkan produk dan untuk pembayarannya nanti setelah produk terjual akan kami transfer. Hingga saat ini masih ada 5 produk KUKM Opop yang terdaftar sebagai mitra Opop Retail Truck. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah Opop Mart. Opop Mart di sini adalah marketplace yang
khusus untuk promosi dan transaksi penjualan produk OPOP. Masih di dalamnya tahap pengembangan agar dapat dipergunakan secara optimal di akhir tahun 2025. Sudah terdapat 658 KUKM yang terdaftar di aplikasi OPOP. Oke, next. Ini adalah program dari pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran. Upayanya adalah untuk memperluas jaringan pemasaran produk bagi KUKM dan dengan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Fasilitas dari Dinas Koperasi dan UKM yaitu adanya workshop, kemudian isi dagang. Sedangkan untuk yang untuk ke marketplace, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi, BUMN, kemudian dunia usaha dan organisasi serta asosiasi usaha. Ini bermitra dengan berbagai stakeholder yang tadi yang saya sampaikan. Fasilitasi pengembangan, lanjut. Fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk bagi UKM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan KUKM dalam mengembangkan kemitraan dan jaringan pemasaran. Kegiatan ini nanti akan ada 50 peserta sebanyak 1 kali kegiatan untuk KUKM OPOP. Yang kedua adalah pendampingan onboarding, pengadaan barang jasa pemerintah sebanyak 2 kali, serta bimbingan teknis onboarding pengadaan barang jasa pemerintah 4 kali kegiatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah workshop pengembangan jaringan pemasaran bagi UKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam membangun strategi pengembangan pemasaran, di mana pesertanya ada 30 peserta dalam 1 kali kegiatan. Selanjutnya, workshop peningkatan skala pemasaran melalui digitalisasi bagi UKM. Kegiatan ini dilakukan sebagai pendampingan untuk membuat foto produk yang menarik untuk digitalisasi pemasaran melalui sosial media dan marketplace. Kegiatan ini ada 1 kali dengan peserta 50, wilayahnya Jombang atau Mojokerto. Next. Selanjutnya di sini ada yang kelima, ada workshop onboarding marketplace bagi UKM, di mana melakukan pendampingan onboarding ke marketplace sekaligus mengelola toko di marketplace dengan membuat tampilan toko yang menarik. Kegiatan ini juga 1 kali sebanyak 50 peserta. Kemudian ada FGD juga tentang jaringan pemasaran produk UKM potensi ekspor bagi OPOP. Pesertanya sebanyak 30 peserta dan kegiatannya 1 kali. Jadi di sini ada catatan di mana kegiatan 1 sampai 5 tidak eksklusif ditujukan untuk anggota OPOP, namun anggota OPOP tetap dapat mengakses kegiatan yang dimaksud dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Oke, next. Terkait fasilitasi pengadaan barang jasa, sampaikan bahwa koperasi usaha mikro kecil dan menengah berkesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang jasa pemerintah dengan mengamanatkan agar pengadaan barang jasa yang dilakukan secara manual di pengadaan berbasis elektronik.
Bidang pemasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur akan memberikan fasilitas bagi KUKM Jawa Timur untuk bergabung dengan pengadaan barang jasa melalui kegiatan pendampingan onboarding pengadaan barang jasa pemerintah, di mana pendampingan onboarding pengadaan barang jasa di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah bimbingan teknis onboard pengadaan barang jasa pemerintah, di mana bimbingan teknis onboarding ini pengadaan barang yang jasa pemerintah di 4 kabupaten kota. Next. Ini adalah misi dagang. Kegiatan misi dagang ini dan investasi tujuannya adalah meningkatkan jejaring konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dengan provinsi mitra yang menjadi sarana untuk menggali potensi dan kerjasama antar pelaku usaha serta meningkatkan kerjasama strategi di sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi antar daerah. Rencana misi dagang dalam negeri tahun 2025 ini menyasar 3 provinsi di Indonesia Timur, 2 provinsi di Indonesia Tengah, dan 3 provinsi di Indonesia Barat. Next. Nah, ini merupakan foto galeri batik yang ada di samping kanan kiri Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi macam-macam produknya di sini ada batik, fashion, tas, kerajinan kulit, dan aksesoris, handicraft, home dekorasi, serta makanan dan minuman. Anggotanya di sini ada 38 kabupaten kota. Next. Untuk kegiatan branding, KM di era digitalisasi ini sangat penting karena memiliki akun sosial itu adalah media khusus bisnis. Secara aktif membagikan konten foto, video, maupun Q&A. Bisa di Instagram, Facebook, WhatsApp, maupun TikTok. Di sini ada 2 marketplace, itu Grab dan Gojek. Kita sudah bekerja sama dan bergabung menjadi merchant pada aplikasi delivery online. Ada di GrabFood dan GoFood serta ShopeeFood. Jangan masuk on, ya. Manfaatkan Google Business Profile untuk menampilkan bisnis untuk pencarian teratas. Semisal Bapak Ibu mempunyai produk, kemudian dengan bergabung dengan Google My Business ini, setiap pencarian di lokasi Ibu pasti nanti akan teratas sama Google. Memang ada biayanya ini. Jadi Bapak Ibu mempunyai produk, misal songkok terbaik, misal berada di Jawa Timur, nah itu nanti akan keluar songkok dari mana. Itu yang ditampilkan oleh Google, di mana sudah tergabung dalam Google My Business. Oke, next. Untuk media sosial, di sini bisa menawarkan di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Jadi dengan pemasaran melalui konten, baik post video, story, maupun foto-foto yang dapat di-like dan di-share, ini adalah merupakan target market bagi remaja dan dewasa secara efektif melalui 3 ini. Jadi market targetnya ini merupakan sangat efektif sekali untuk memasarkan produk. Oke, next. Peluang layanan pesan antar. Ini untuk meraih peluang pemasaran yang lebih luas dengan bergabung menjadi merchant pada aplikasi layanan pesan antar makanan. Sini
Yes, matur suwun. Kowe calling-calling ya. Bahkan dengan menjadi merchant pada aplikasi layanan pesan antar. Jadi pengusaha makanan dan minuman bisa langsung berjualan dari rumah. Oke, next dong. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk menembus pasar dunia dengan digital marketing ini bisa kita lihat bahwa semua produk di Indonesia ini mempunyai potensi ekspor, bergantung dengan segmentasinya. Yang kedua, ekspor itu bukan hanya harus sebuah produk, jasa juga bisa merupakan suatu komoditi ekspor. Produk kreatif adalah suatu contoh pengembangan baru. Dan kemudian promosi online adalah cara paling efektif saat ini. Dan disiapkan tools promosi dan edukasi produk Anda. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, paparan yang kami sampaikan untuk lebih kejelasannya. Kita bisa berdiskusi, kita bisa tanya jawab, bisa dimulai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Anji. Ternyata di balik kekalemannya mengundang dan mengandung optimisme yang luar biasa. Iya, jadi tadi sudah banyak disampaikan tentang strategi pemasaran untuk produk-produk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah banyak yang hadir ini. Ada Bu Sifwati Rifah. Ini lama tidak jumpa saya. Dari Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan, yang biasanya Pak Anji produknya yang paling dikenal itu batik Wulung Samudro. Iya. Ini tolong Pak Anji, batik Wulung Samudro itu didisplay Pak Anji di mana galeri batiknya Dinas Koperasi Pak Anji. Nah, nggih. Jadi nanti batik Wulung Samudro itu monggo Bu Nyai bisa dikenalkan apa itu batik Wulung Samudro. Dan sudah ada videonya. Mungkin Mas Aziz bisa nyarikan video batik Wulung Samudro. Ada juga Gus Hendro Mintarso, Iwak Saleh. Ini sekarang bukan hanya bisa jual iwak, tapi sudah dikelola menjadi apa namanya, bakso, nugget, siomay, semuanya itu berbahan ikan lele itu. Jadi yang saleh itu bukan hanya orangnya, iwaknya juga saleh. Ya, Iwaknya juga iwak saleh. saleh. Amin, amin, amin. Amin. Pangapunten Gus. Sehat Gus, sehat Gus. Alhamdulillah, Ini. pangapunten Gus. Gimana Doanya, Gus? Penjualan sudah sampai berapa per hari iwak saleh ini sekarang? Alhamdulillah, barusan saya agak telat mohon izin karena dari kolam Gus. Makanya kok tadi saya dengar wis anu ta transfer ta durung ngono. Gimana berapa Gus? Satu hari bisa rata-rata gimana? Coba cerita Gus, pemasarannya iwak saleh gimana? Produknya diceritakan Alhamdulillah dulu. Gus. Ya, mungkin maskernya dilepas saja biar jelas suaranya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Gantengnya luar biasa Om Pasuruan. Monggo Gus. Alhamdulillah. Ngapunten matur sembah nuwun Gus. Yang pertama mohon maaf ini agak telat masuknya karena barusan dari ngecek kolam Gus. Alhamdulillah berkah Ramadan untuk takjil itu ternyata kita sudah mampu sampai 230 pak Gus. Allah. 230 pak. Setiap harinya? Setiap harinya Gus. Makanya ini juga memburu karena terakhir ini kita akan lebih banyak lagi stoknya karena nggak pun sebentar lagi kan mau pulangan ini adik-adik Gus.
Nggih, pemulangan. Jadi kita stok banyak dulu, Gus. Nggih. Itu yang sekarang sedang laris apanya? Nuggetnya atau apanya? Baksonya? Alhamdulillah semuanya, Gus. Baik, Semuanya. baik. Terutama ini Nggih. nanti di tanggal 27, Gus. Kita dapat pesanan lumayan banyak itu sampai 100 pack siomay tapi bentuknya dibuat seperti dimsum, Gus. Oh, masuk Jadi itu. atasnya Tapi itu bahannya iwak lele ya? nggak ditutup. Ya tetap. Iya, 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 iya. Bagus sekali itu. Jadi coba ada videonya juga, ya, Pak. Salah itu sudah dibikinkan apa namanya eh, dibikinkan oleh Opop untuk promosi sebagai bagian dari strategi yang tadi Pak Anji jelaskan, ya bikin video promosi. Nah, saya kepingin dengar ini biar teman-teman yang lain juga ikut mendengarkan. Apa Gus eh, upaya promosi yang Iwak Saleh lakukan hingga tembus hari ini bisa sampai 200 lebih itu? Monggo Gus, ceritakan Gus, testimoninya Gus. Oh, ini sinyalnya mungkin ya. Iya. Sinyalnya. Oke, oke. Nah, jadi Iwak Saleh ini ya. Sampai produk kita pada masyarakat baik melalui Oh ya, monggo Gus, diulang Gus. yang pertama, Gus. Nggih. Yang pertama, Gus, kami tidak pernah malu untuk memasarkan produk kita. Kita menyampaikan melalui wali santri, kemudian masyarakat sekitar, bahkan ketika ada acara basar-basar kita selalu ikut di daerah kita, Gus, di lingkungan Kecamatan Purwosari itu. Kayak apa basar, persiapan takjil dan sebagainya kita hadir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita tidak beli tester, Gus. Jadi memang sebelum kita pasarkan, kita gembar-gemborkan ya itu ada tester lah untuk masyarakat sekitar biar bisa merasakan. Nah dari situlah akhirnya, oh kok masuk rasanya masuk. Akhirnya dari mulut ke mulut itu berbondong-bondong untuk ke stand kita, Gus. Seperti itu. Itu media promo kita, Gus. Kemudian yang ketiga kita juga sambil jalan ya, seperti kalau kita di basar-basar Opop. Jadi ada beberapa tim kita itu yang bawa nampan, kita sambil jalan, di mana yang rame seperti itu. Ya alhamdulillah dari situlah kita banyak dikenal begitu, Gus. Nggih. Jadi masih semi konvensional ngoten nggih. Iya, betul. Kalau ya ini kayaknya pembelinya udah datang lagi. Dah, monggo Gus, jenengan lanjut dulu. Mudah-mudahan tambah sukses eh, usahanya dan Bapak Ibu eh, Iwak Saleh ini dulu saya berkunjung ke pesantren Al Inayah tahun 2019 akhir. Tidak punya apa-apa, tidak punya kolam, tidak punya ikan, ya, tidak punya toko. Tapi begitu saya datang, almarfurlah Kiai Haji Ali mengatakan, wah jenengan kesini ini sama dengan nangeni macan turu. Nangeni macan turu. Apa itu nangeni macan turu? Sebenarnya peluang pesantren untuk berbisnis itu tinggi. Tinggal siapa yang memotivasi. Hadirnya OPOP, program unggulan, program prioritas Gubernur Khofifah Indar Parawansa dinilai oleh Almarfurullah Kiai Haji Ali, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Al Inayah Pasuruan, sebagai pemantik dengan istilah nangeni macan turu. Wah, akhirnya berkembang pesat sekarang. Alhamdulillah sudah punya kolam lele sendiri, sudah punya peternakan sendiri, bahkan sudah bisa bikin pakan sendiri. Alatnya hibah dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Nah, ini kisah-kisah seperti ini perlu lah ya kita saling berbagi. Ternyata ikut OPOP itu bukan hanya jaga dinas koperasi provinsi, bukan, tapi bisa bermitra dengan
lain-lainnya. Bermitra dengan dinas perindak kabupaten, bahkan Al Inayah Pasuruan ini punya bapak asuh. Nah, masih join nggak Gus Hendro tadi? Gus, Itu ini salah satu rumah produksi kita, Gus. coba mana di spot. Nah ini ya diceritakan Gus, monggo Gus. Nah, Itu tadi kolamnya ya Gus ya. leres. Nah itu dari saya ke sana pertama kali tidak punya kolam itu. Sekarang sudah Ye, sebesar itu. Nah ye, punya punya perusahaan yang mendampingi pesantren jenengan tuh perusahaan apa Gus? Coba diceritakan Gus. ye. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak melalui OPOP Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan juga Gus Khofirin selaku Gus Sekjen yang alhamdulillah kita tidak punya apa-apa pada waktu itu, hanya punya ya apa ya warung kecil-kecilan di pesantren. Kemudian kami dibimbing, dibina, dikasih ilmu, dikasih pembelajaran, diajari semuanya. Alhamdulillah saat ini kita sudah punya kolam besar. Bahkan yang terbaru ini insya Allah nanti ketika launching ini Gus Khofirin juga insya Allah akan kita undang ini. Kita sudah punya 7 kolam lagi Gus. Yang ukurannya itu 20 kali 15 Gus. Nggih, 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 Ini nggih. sudah berkembang, alhamdulillah. Dan di samping kita bekerja sama dengan Dinkop Jatim, kita juga bekerja sama dengan Dinkop Kabupaten Pasuruan, dan kami juga didampingi oleh salah satu perusahaan namanya PT Raja Samalang. Itu yang menyupport Hmm. kami, membantu kami juga bagaimana caranya biar pondok pesantren itu benar-benar bisa mandiri seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya program-program dari OPOP seperti ini, kita sudah bisa bangun aula, sudah bisa bangun gedung asrama, itu ya hasil dari perputaran Kopontren ini. Dan saat ini alhamdulillah kita juga sudah memiliki Al Inayah 2. Masya Allah, barakallah. Di mana Al Inayah 2 ini yang baru ini yang saya baru dengar Ya, ini. di selatannya Al Inayah 1, Gus. Itu nanti Alhamdulillah. iwak saleh sudah kita siapkan mateng, Gus. Jadi Nggih. dapurnya sudah kita siapkan sendiri, tempat produksinya sudah kita siapkan sendiri, bahkan ada 6 kolam yang ukurannya besar-besar sudah kita siapkan, Gus. Dan Masya ini Allah. kolam sudah kita isi ikan, Gus. Karena Nggih. permintaan bulan Ramadan ini luar biasa, jadi kita harus semangat, Gus. Ya, 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 betul, betul, betul. Baik, Bapak dan Ibu, saya kenapa sih ingin menggali informasi yang dalam dari Gus Hendro yang mengelola Iwak Saleh di Pesantren Al Inayah Pasuruan. Ini untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mengelola bisnis itu tidak bisa sendirian. Ada dinas koperasi provinsi, ada dinas koperasi kabupaten, ada dinas perindustrian dan perdagangan. Termasuk ada PT perusahaan pabrik di sekitar pesantren yang bisa kita minta kepada mereka menjadi bapak asuh dari bisnis kecil yang dirintis oleh pesantren panjenengan. Al Inayah itu salah satu strategi suksesnya adalah punya bapak asuh sebuah perusahaan dekat dengan Al Inayah yang kemudian terus memberikan CSR-nya di awal-awal dulu sampai saya ingat betul mendirikan koperasi saja itu tidak berharap hibah dari APBD pemerintah tapi justru dari pendampingan CSR perusahaan yang dekat dengan lokasi pondok pesantren. Seperti itu. Oke, matur nuwun Gus Hendro waktunya sudah menyempatkan berbagi dengan teman-teman sekalian. Semangat dan mudah-mudahan Izin diberi ngawi masuk, kemudahan. Gus. Amin, amin. Izin ngawi masuk, Gus. Monggo Semangat, monggo. Gus. Sinten niki? Ngawi. Ngawi. Ayo Oke. monggo Ngawi. Ya, terima kasih, Gus. Langsung saja. Ini saya Oh, menarik nggih. menyimak ini bisnisnya dari
Gus Indro tadi ya. Nah, ini di Ngawi belum ada ini. Nanti Hmm. kami izin untuk Reseller, reseller. kami nanti bisa izin untuk belajar di Al Inayah ya Gus ya. Iya, dan tidak Ya. hanya belajar. Yang cepat itu sekarang panjenengan langsung jadi resellernya Iwak Saleh. Ah, oke oke. Terus jadi reseller sudah. Ya Jenengan ya. punya santri, punya alumni, punya wali santri. Ah, Gus Hendro mana bisa? Berempat bisa ini. Coba Gus Hendro mana Gus Hendro? Gus, ini ada Terus, Ulil Albab. Nah, saya dorong untuk menjadi reseller produk dari Iwak Saleh. Gimana cara jadi reseller, Gus? siap Gus, nanti kita sambung di WA ya. Oke. Nanti kita Siap. jelaskan produk-produknya, harga-harganya, kemudian sistem resellernya bagaimana, itu sudah ada tata aturannya di kita, Gus. Tinggal Oke. nanti Ya, kita singkat aja, baca, singkat. Biar kemudian kita selain tanda tangan dan Gus MOU, Gus. Sumarno ini, Gus, selain beliau, itu yang lain juga ikut dengar. Pak Anji juga biar tahu. Pak Anji mantuk-mantuk ini sambil ngerungokno ini asli nih. Ayo, Gus, gimana caranya supaya bisa jadi reseller itu gimana caranya? Nih, itu nanti Gus, jadi reseller itu kita ada kongsinasi ya, kita kerjasama. Kongsinasi bagi hasil, nah itu nanti kita bicarakan karena kita bentuknya adalah frozen, itu nanti freezernya bagaimana? Freezer dari kami atau freezer dari kementerian Gus-Gus yang ada di pondok masing-masing. Itu nanti juga mempengaruhi bagi hasilnya, Gus. Hmm. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali kalau kita dengan Iwak Saleh itu yang penting jelas, akadnya jelas di awal, pakai freezer sendiri, pakai freezernya Iwak Saleh, ya itu nanti ketemu pembagiannya seperti ini, pembagiannya seperti Oh ini, iya, iya. begitu. Ya, ya Gus, ini Ya. peluang baru. Gus Hendro harus bikin poster, flyer, Join dicari mitra Iwak Saleh. sebagai Nah, seller. ya, bikin Gus. Besok jadi dicari mitra Sama, Iwak Gus. Saleh. Siapkan, Gus. Tentuan ini hubungi Gus Hendro Mintarso 081 sekian sekian. Nanti insya Allah berawal dari pertama Ngawi. Selanjutnya banyak Saleh, banyak Saleh. Banyak lagi yang akan menjadi reseller dari Iwak Saleh. Monggo, Ulil Albab, lanjut pertanyaannya. Oke, terima kasih Gus Indro. Kami di koperasi kami itu sudah ada apa namanya tadi freezer ya, freezer itu ada 3. Itu yang kami gunakan untuk sementara ini kami gunakan untuk es krim ya, es Hmm, krim kemudian untuk apa namanya sosis dan seterusnya itu. Nah ini mungkin nanti bisa kita isi dari Iwak Saleh ya, dari Iwak Saleh juga. Nah, terima kasih atas mantap. supportnya, Gus Indro. Gus. Oke. Mantap, Gus. Langsung isi, ganti es krim itu, ganti Iwak Saleh sudah. Ya kan? Ya ini manfaatnya OPOP ini, Gus. Iya, Ya. loh, OPOP ini sudah diikuti 1.400 pondok pesantren. Nggak usah ngomong 1.000 lah, 100 saja. Jadi resellernya Iwak Saleh. Gak turu Gus Hendro itu. Bendino sampai ngarung-ngarung ini produksi siomay, bakso, nugget lele. Masya Allah. Ini 100 saja. Nah, kita sudah punya jaringan 1.400 pondok pesantren. Ayo kita manfaatkan bareng-bareng ya. Reseller Ya. Iwak Saleh. Nanti apa silakan. Ya, apalagi tadi disebutkan sistemnya konsinyasi. Konsinyasi itu sistem paling enak. Kenapa? Bayare buri. Nek payu, nek gak payu ditarik. Loh, lah enak sih. Yang penting bisa memanfaatkan freezernya es krim. Tadi itu loh. Sudah. Ada yang tanya Gus Hendro ini. Pak Anji nanti sambil disempurnakan ya Pak Anji ya. Nah, jadi gimana cara sampai awal ketemu dengan perusahaan Bapak Asu itu gimana Gus? Bisa diceritakan Gus? Ini
Bu Nyai Retno ini tanya ini dari kota Probolinggo. Oke, saya jawab, mohon izin ya Gus, izin menjawab ya Gus. Nggih. Nih, yang pertama itu adalah kita bermain di media Gus. Melalui YouTube, Abayai pengajian, kita taruh di YouTube, di media itu. Akhirnya ada salah satu direkturnya dari PT Rajasa Malang itu kok tertarik. Kan pada waktu itu Nyun Sewu, waktu Gus datang ke sini kan kampungnya belum padat, Gus. Kan kita masih di tengah sawah gitu loh, Gus. Nah, akhirnya beliau berkunjung kenal sama Abayai, akhirnya saling tukar pikiran tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kebetulan beliau juga ingin biar CSR-nya itu juga berkembang, tidak monoton hanya di dunia itu saja. Kapan menyentuh dunia pendidikan pesantren begitu. Akhirnya dari cerita itulah kepanggil dari media, kemudian datang sowan, ngobrol-ngobrol, akhirnya sampai sekarang Gus. Menjalin hubungan baik dengan CSR PT Rajasa Malang. Seperti itu Gus. Awal mulanya Gus. Wah, itu punya Aina Amalia. Sudah terjawab bagaimana cara membangun komunikasi dengan pabrik yang menjadi bapak asuh. Nah, tadi sudah terjawab termasuk Bunyai Retno. Nah, ini juga pertanyaannya sama. Bagaimana caranya punya bapak asuh? Saya sebagai Sekjen OPOP ini sangat mengapresiasi upaya-upaya dari pesantren yang mencari bapak asuh. Nah, nanti satu ketika saya akan coba adakan Zoom meeting dengan mengundang narasumber dari Forum CSR Jawa Timur. Ya, Forum CSR Jawa Timur akan saya undang dalam Zoom. Kemudian nanti Forum CSR ini saya kepingin mereka bilang bahwa ini loh perusahaan-perusahaan BUMN, BUMS, BUMD yang berpotensi untuk menjadi bapak asuh. Nah, kalau saya bisa gandengkan satu BUMS mengasuh 5 pesantren OPOP, wah itu sudah luar biasa itu. Ya, Bapak asuh. Karena kalau yang mengangkat Bapak Anji, wah itu kewalahan juga Bapak Anji ini. Tapi kalau ada Bapak asuh dari perusahaan-perusahaan gede, insya Allah akan meringankan beban kita semuanya. Begitu. Nah, ini dari Pasuruan, ada yang bertanya Pak Anji, saya punya produk kopi. Kopi bubuk mereknya Pak D. Sudah ada sertifikat halal, merek, serta PIRT. Pertanyaannya, bagaimana cara memasarkan dan permodalan pengembangannya? Nanti permodalannya dengan saya. Sekarang dengan Pak Anji adalah bagaimana cara memasarkannya. Monggo Pak Anji. Mohon izin jawab. Untuk pemasaran kami kan tadi sampaikan ada 2 galeri. Ada galeri Cindramata dan galeri Batik. Nah, di galeri Cindramata ini ada produk-produk yang dijual, yaitu ada mamin, kemudian ada kopi, kemudian ada minuman-minuman yang bubuk yang seperti jahe, seperti itu. Monggo nanti bisa kontak dengan kami bagaimana teknis untuk kita pasarkan produk panjenengan di Galeri Cindramata. Seperti itu. Nanti bisa di-share nomor saya di chat. Nah, nanti bisa kontak saya langsung di Ada. Masih ke mute, Mas. Ya, jadi monggo Pak Anji di-share nomor HP-nya. Nanti yang kopi, wah ini luar biasa, sudah ada merek, sudah ada PRT, sudah ada halal. Nah, nanti kita dorong kalau ada misi dagang Pak Anji. Pak Anji misi dagang bulan April itu di Ambon, Pak Anji. Ya, nanti tolong produk kopi merek Pak D kita bawa ke Ambon, Pak Anji. Siap, Gusku. Nah, tolong dicatat Mas Aziz, Mas Randy, nanti kopi merek Pak D
anggota OPOP Hmm. ya dari Pasuruan, tolong produknya diinfokan detil, fotonya dan contohnya kirim ke kantor OPOP di Jalan Juanda nomor 22 Sidoarjo. Jadi satu di kompleksnya kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau layak lolos kurasi, nanti akan kita Anji. bawa, kita promosikan Iya. ya dalam expo dan juga di dalam misi dagang di luar pulau. Pokoknya sering-sering bersapa, sering-sering menawarkan, jangan malu, jangan minder. Apapun itu adalah upaya kita. Tawarkan terus, tawarkan terus, tawarkan terus itu ya. Oke, baik. Selanjutnya eh, soal permodalan. Tadi juga ditanya bagaimana permodalan. Loh, permodalan itu banyak caranya. Pemerintah provinsi ngasih yang namanya hibah. Kemudian ada yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Ini Bunya Ainia itu wah punya pengalaman, gercep langsung. Nah, yang lain monggo kalau mau KUR syariah ada di Bank Jatim Syariah. Kalau KUR eh, non syariah bisa di Bank Jatimnya atau KUR syariah ada di Bank Syariah Indonesia. Nah, monggo saya akan memfasilitasi dan enak rek kalau saya pop itu dibantu sampai cair tanpa imbalan apapun. Ini penting Pak Anji. Jadi waduh nanti mana biaya dan enggak ada. Yang pasti kita mendorong agar UMKM pesantren maju ya bisa berkembang dan itu memang tidak bisa tidak kalau sudah punya PIRT, punya halal, punya merek, kemasannya sudah bagus, biasanya butuh modal ya. Makanya kita dampingi nanti panjenengan agar bisa sampai dapat tambahan modal. Tentunya dengan perencanaan yang matang. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan dari siapa yang belum berkomentar. Saya kepingin ada anak muda yang berhasil, bahkan baru kita bantu melalui OPOP dan Dinas Koperasi, bidangnya bidang produksi, mendapatkan HACCP. Nah, mana ini? Mas siapa namanya? Oni Dengan Cornelius. dalam Pundi, ayo disepot Mas. Nah, ini dia Mas Oni Poti. Poti itu merek produknya. Ya. Sehat Mas Oni? Alhamdulillah, Gus. Pak Anji, nggih, sehat. Alhamdulillah. HACCP-nya sudah keluar, berarti sudah bisa ekspor dong. Nggih, leres Gus. Ini juga Sudah bantuannya sudah dari Dinas Koperasi. tinggi, sudah tembus ekspornya. Kemarin ada kurasi Gus dari pihak ketiga untuk ke China, tapi masih belum ada. Yang memang sudah ada on the track itu ke Dubai ya. Ke Dubai yang Dubai. sekarang proses kurasi untuk produk yang sudah CCP. Insya Allah mungkin habis hari raya kita ada info untuk pengiriman sampel dan juga kelanjutan dari skema ekspornya. Iya, HACCP itu kalau ngurus sendiri sampai berapa biayanya Mas Oni? Puluhan juta Gus. Wah, betul. Sampai dengan 50 juta mengurus HACCP. Jenengan bayar berapa? Gratis 0 rupiah. Loh, iki lho rek, manfaati melo opo pi lho rek. Rungokno iki nggih. Rungokno niki. Penting niki. Ternyata Mas Oni 0 rupiah. Ini jelas nyata. Cerita tanpa dibuat-buat, no skenario. Mas Oni mendapat fasilitasi dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur pengurusan HACCP gratis. Padahal kalau ngurus sendiri konon katanya bisa sampai 50 juta itu HACCP. Dan faedahnya kalau sudah punya HACCP bisa ekspor. Bisa ekspor ya. Nah, ini sudah mau ke Dubai. Nanti saya segera Mas Oni
akan saya beri nomornya kawan yang punya akses ke luar negeri di berbagai negara. Ya. Dan tidak hanya akses tapi juga pendampingan agar produk Poti segera bisa diekspor. Itu caranya bagaimana? Kemasannya, ingredients-nya, dan seterusnya. Nanti yang pasti Malaysia, kemudian Australia, saya kira Singapura, itu juga tujuan-tujuan utama dari produk-produk di Indonesia. Kemarin saya ikut misi dagang bersama Bu Gubernur ke Ternate. Ternyata produk-produk seperti Poti itu diminati di Ternate. Dan hampir 100% produk-produk yang dijual di Ternate itu belinya dari Surabaya. Ngimpornya itu dari Surabaya. Ayo wes gasken. Tapi sebelumnya saya kepingin Mas Oni cerita dulu gimana kisah mengembangkan bisnis Poti ini. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Gus Govirin yang telah memberikan kesempatan, dan tentunya juga perwakilan dari Dinas Koperasi, Pak Anji, yang tidak henti-hentinya memberikan kesempatan kepada kami, baik dari segi pameran, dari segi sertifikasi maupun akses-akses lainnya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, sedikit cerita, apa bisa share sedikit Gus tentang video tempat produksi kami? Silakan. Baik. Apakah sudah masuk Gus untuk layarnya? Masih belum. Ya, coba di share screen. Oke. Apa sudah masuk Gus? Sudah, tinggal videonya yang belum keluar ini. Nah, ini silakan play. Suaranya? Share sound dulu. Bukan, pada waktu mau share screen itu ada klik share sound dulu. Pada waktu mau share screen itu harus ada share sound. Ada ya, share sound baru share screen. Kami coba nggih Gus. Nggih. Sudah masuk Gus? Oh, nggak keluar ini Gus. Belum. Sudah masuk Gus? Sudah masuk, terdengar. Jadi sedikit menceritakan tentang Poti. Poti ini adalah brand yang berfokus untuk produk healthy. Jadi Poti itu akronim dari produk healthy. Jadi kami berfokus untuk pengembangan olahan sari buah, khususnya sari buah Semalang. Jadi konsep kami adalah memberdayakan petani lokal, pondok pesantren yang kami integrasikan dengan penerapan teknologi dan didukung dengan inovasi baik dari segi marketing, pengolahan produk maupun dari segi branding. Alhamdulillah saat ini kami kerjasama dan juga salah satu alumni dari Pondok Pesantren Al-Hifah II yang bekerjasama dengan beberapa petani, di antaranya di daerah Pondokusumo, di daerah Pujon, dan di beberapa daerah lainnya. Kami memberikan bibit gratis kepada mereka sebagai komitmen pemberdayaan kami. Dan ini menjadi langkah awal kami mulai dari dapur rumah yang kecil, tapi dengan keilmuan yang kami miliki, dengan basic pengolahan industri Universitas Brawijaya, kami mencoba untuk menerapkan standar keamanan pangan yang sesuai dengan standar untuk di dapur. Jadi dapurnya kami setting sebagaimana bisa bersih, bisa sesuai standar, harus epoksi, dan kita coba tata sedemikian rupa hingga akhirnya kita bisa di tahap saat ini. Nah, ini menjadi awal kami untuk bisa mengakses beberapa pendanaan dari CSR swasta yang lainnya ataupun bank yang lainnya, nanti akan kami ceritakan di akhir. Ini menjadi modal paling berharga kami sebelum kami mendapatkan akses untuk mendapatkan fasilitas dari Dinas Koperasi khususnya. Nah, ini konten-konten kami, dan alhamdulillah dana CSR yang kami dapatkan
selama 2 tahun kurang lebih sekitar 350 juta kami rupakan sebagai pengembangan aset untuk tempat produksi. Jadi saat ini tempat produksi kami sudah sesuai dengan standar HACCP yang alhamdulillah itu semua pure dibantu oleh Dinas Koperasi dan kami tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Nah, kami berfokus untuk tempat produksi kami adalah mengolah sari lemon, di mana sari lemon kami dapatkan dari petani langsung. Kami memberdayakan beberapa tenaga kerja dari alumni pondok pesantren dan juga beberapa tenaga sekitar itu sebagai tenaga yang terasah. Meskipun memiliki pendidikan yang rendah, kami coba berikan edukasi, kami berikan motivasi sehingga bisa mengoperasikan alat otomatis, yaitu adalah automatic sealing yang kami dapatkan CSR dari Bank Syariah Indonesia sebesar 200 juta. Nah, komitmen kami kepada BSI adalah memberikan zakat dalam berupa pengembangan pendidikan kepada pekerja kami yang kami berikan untuk pengembangan sistem paket C atau kejar paket sehingga mereka memiliki kesetaraan pendidikan yang sama dengan pekerja yang lainnya. Nah, itu sekian untuk dari untuk tempat produksi kami. Dan perjalanan kami hingga saat ini tidak terlepas dari support beberapa lembaga. Kami mendapatkan beberapa dana CSR dari BSI Maslahat, dari ISEF, yaitu perwakilan dari Bank Indonesia. Yang awal kami mendapatkan CSR dari JNT kurang lebih sekitar 20 juta, dari Paragon sebagai company dari brand Wardah dan juga KAF, dari lembaga inkubator Brawijaya, dari PLN, dari Kementerian Pendidikan melalui program PMW. Alhamdulillah selama berjalannya kami sudah bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 350 juta yang kami dapatkan selama mulai dari Bank Kuliah. Alhamdulillah itu menjadi stimulus bagi kami untuk bisa berjalan hingga sejauh ini. Mungkin sedikit share pengalaman dari kami kembalikan kepada Gus Govirin. Terima kasih Gus. Ya, alhamdulillah mantap sekali, mantap. Boleh tepuk tangannya untuk Poti dulu, tepuk tangannya. Wah, keren, keren, keren. Saya sampai tidak berkedip tadi melihatnya sampai mententeng gini. Nah, cuman gimana itu pemasarannya bisa omset sekarang berapa omsetnya sekarang? Alhamdulillah Gus, untuk di bulan hari raya ini kita udah mau achieve 250 juta Gus. 250 juta omset ya. Yeah. Mantap. Yeah. Kalau strategi pemasarannya berawal dari bagaimana? Karena kami memang dengan modal yang terbatas, bagaimana caranya kita mengakses untuk yang cepat Gus, yaitu melalui direct selling, melalui optimasi online. Jadi kita mengoptimalkan untuk Shopee dan TikTok Shop tujuannya adalah untuk memperkecil persediaan dan perputaran uang semakin lebih cepat gitu Gus. Namun setelah kami berjalan, setelah melalui strategi online, itu cukup riskan naik turun fluktuatifnya Gus. Jadi naik turun kadang itu online sangat cepat, kadang naik sekali, kadang turun sekali. Sehingga kami berusaha untuk mengekspansi jalur distribusi kami melalui offline, yaitu melalui salah satunya konsinyasi, melalui maklun, dan juga melalui reseller secara offline seperti itu. Nah, itu dua strategi yang kami optimalkan, didukung dengan branding dan juga testimoni. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan word of mouth digital atau testimoni yang bisa meningkatkan trusted dari pelanggan kami melalui testimoni-testimoni yang memang kita bentuk dari pelayanan yang prima. Nah, itu dimulai dari kualitas produk yang bagus, didukung pelayanan yang prima, dan juga garansi ketika produk tidak sesuai dengan deskripsi ataupun konten marketing yang kami berikan. Terima kasih, Gus. Mantap, mantap. Ya, ya, ya. Nah, buka reseller enggak panjenengan? Buka Gus, untuk saat ini kami kewalahan untuk yang minuman cup tadi, untuk reseller atau agen itu kita buka, dan juga ada lembaga dari Brawijaya juga Gus yang memang maklum di kami. Karena kami sistemnya memang manufaktur, alhamdulillah sertifikasi kami juga sudah lengkap, jadi kami coba untuk open maklum untuk mengoptimalkan kapasitas yang kami miliki. Untuk minuman yang sari lemon itu bisa dimaklunkan oleh beberapa instansi yang lainnya, salah satunya Brawijaya Multiusaha itu kemarin maklun 5.000 botol Gus untuk minuman sari lemonnya. Baik, maklun ya. Bapak Ibu tahu nggak maklun itu apa? Maklun itu panjenengan nggak perlu bikin produknya, cukup daftar mereknya. Nanti yang produksi cukup Poti, Mas Oni yang produksi nanti. Tapi panjenengan yang punya merek dan punya pasarnya. Tidak perlu punya pabriknya karena sudah ada
CV Poti yang akan memproduksi. Kalau sistem keagenan gimana itu, Mas Oni? Mantap Gitu. ini. Kalau untuk yang sistem keagenan, kami tidak terlalu ribet, Gus. Jadi yang penting pembelian transaksi minimal 1 juta rupiah, kita berikan diskon sebesar 10-15%, tergantung nanti mungkin produk apa yang memang diinginkan. Jika memang bisa lebih dari 5 juta, kita bisa berikan diskon hingga 20%. Tadi tergantung produk yang diinginkan. Bisa main secara offline, itu bisa yang produk yang paling bestseller kami bisa berikan. Kalau memang mau juga di Shopee kami juga bisa berikan karena kita basisnya manufaktur. Insya Allah kebutuhan panjenengan jika memang berminat untuk kita kolaborasi, kami juga siap untuk menyesuaikan dengan produk yang dibutuhkan gitu. Mau reseller, keagenan, distributor maupun maklun, insya Allah kami siap seperti itu, Gus. Alhamdulillah. Sekarang tinggal kirim flyer di kolom chat dan kirim nomor HP Mas Oni. Bagi yang ingin menjadi reseller, nanti akan diberikan diskon super istimewa. Khusus hari ini saja. Besok kembali ke istimewa. Kalau hari ini super istimewa. Khusus hari ini. Jadi silakan yang kepingin belanja produk Poti untuk hari raya. Nah, nanti bisa langsung hubungi Mas Oni, order, mudah-mudahan masih ada produknya karena saya dipameri sama ayahnya Mas Oni, Yai Rofiq, itu wayai wayai poso malah gak tusok turu, produksi gak berhenti-berhenti ya. Padahal turune wong poso ibadah gak turu-turu iki ya apa terus tambah bernilai super ibadah. Matur nuwun Mas Oni atas waktunya bergabung. Monggo bisa dikirim untuk nomornya Mas Oni. Mas Oni, ini Gus Hendro sudah kirim juga 0856 4922 5818. Iwak Saleh. Iwake sing saleh. Wongi ya tambah saleh. Nah, ini sudah juga Pak Anji sudah kirim juga nomornya. Nah, kalau Sekjen Opop ini wajib tahu. Kalau tidak tahu nomor HP-nya Sekjen Opop, masalah ini. Pelanggaran. Pelanggaran. Iya. Nah, Pelanggaran Mas kena SP nanti. Oni, tadi saya lihat di bagian belakang itu Mas Oni pamer logo-logo achievement yang memberi penghargaan, partner yang bermitra. Tapi kok logo pop sama Diskop nggak muncul ya? Di mana itu Mas Oni? Aduh, itu Mas Oni jangan sampai lupakan itu Mas Oni. Keramat itu yang namanya Diskop dan Opop itu keramat. Jadi harus muncul logonya. Harus muncul logonya supaya Mas Oni tambah berkah usahanya. Harus ada logo Opop sama logo Diskop. Terima kasih. Masih berlanjutkah atau sudah cukup? Barangkali yang puasa beduk ini kayaknya sudah ada adzan zuhur ya, yang puasa beduk sudah boleh buka ini. Monggo Pak Haji. Ada tambahan, Gus. Nggih. Memang saya melihat produknya Mas Oni ini sangat menarik ketika dari Kabupaten Malang mengusulkan untuk ikut lomba UKM berprestasi dan ternyata meraih juara 3, Gusku. Wih, keren keren. Tingkat Itu Jawa aja. Timur apa tingkat nasional Pak Haji? Tingkat Jawa Timur, Gusku. Wah, didorong tingkat nasional setelahnya. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Baik, matur nuwun. Tambahannya Pak Anji, ini ada yang chatting untuk produk Poti nomornya berapa untuk mau jadi resoles. Kok resoles? Reseller. Duh, siapa ini Monster nomor HP Sekjen Oppo ini? Tak bahaya tak? Belum tahu nomor HP-nya Sekjen Oppo ini. Aduh, aduh, aduh. Wong anyar kayak aneh ya. Orang baru, orang baru. Monggo, saya juga share nomor HP saya. Nah, ini Mas Oni sudah share juga. Ini Sekjen Oppo nomornya
Yang masih baru dari mana panjenengan? Boleh kenalan dong yang masih baru, Pak Hadi, dari pesantren apa? Monggo bisa atau dari alumni mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masih baru ini, baru tahu apa kami sendiri kan. Saya pernah sih di pesantren tapi nggak lama di Bisa on cam panjenengan supaya bisa di ini spot. apa enggak ini apa ternyata nggak connect, nggak bisa ini, nggak support untuk pakai laptop Gitu. ini gitu ya. Mohon maaf. Ya, 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 ya. Dari pesantren ya? Saya pernah di pesantren di Salafiyah Syafiyah Sukorjo. di Sukoharjo. Di situ. Baik. Dan Sekarang apa usahanya? usahanya di bidang rekayasa mesin industri, jadi pembuatan mesin-mesin custom baik untuk Oh, industri UKM maupun di industri manufaktur. teknologi Dan tepat guna begitu? teknologi tepat guna insya Allah siap, bahkan di industri-industri yang Hmm. menengah atas insya Allah siap, automation juga Ya ini cocok yang cari mesin pentol otomatis. siap, Nah, cari mesin pencacah otomatis. siap insya Allah siap. Kalau ndak otomatis bikin pentol itu angel ya. Lutut gini gini Tidak gini sama nanti. cemplung, lutut ini. Nah, kalau otomatis tinggal pencet tombol, dedet blung 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 blung, sudah jadi pentol yang banyak. Dan ini guys, alhamdulillah kami dapat haki paten ya, hak paten mengembangkan di untuk menanggulangi polusi udara. Oh, Jadi kami kasih nama Mosker. Jadi hmm. ini bisa dikembangkan mulai dari rumah tangga sampai ke industri, termasuk cerobong asap yang banyak mengepul. Kayaknya uji emisinya nggak lolos juga. Insya Allah bisa di situ. Hmm. Jadi di rumah kami ya, kami pasang itu untuk masih kami demokan uji coba. Jadi goreng ikan asin, terasi itu baunya nggak sampai ke tetangga. Jadi bau Hmm. itu diserap ke dalam sistem itu nanti dikeluarkan di dalam menjadi udara segar. Hmm. Ya, Ini ya, insya ya. Allah itu nanti kami minta bimbingan gimana produk ini bisa berkontribusi untuk umat ya, jadi untuk masyarakat, di mana kan para ibu-ibu ya terutama ya, ini kan Iya. bahaya dampak dari asap dapur itu lebih lebih bahaya dari rokok karena Oh. kebiasaan sehingga karena ya kurangnya kita edukasi ke situ akhirnya kan biasa-biasa saja. Nah ini insya Allah bisa membantu ke situ bahkan untuk pengaruh Hmm. ruangan juga gitu. Jadi misal ruang katakan di tempat kami itu ada musola ya luasnya 10 kali 12 meter persegi, jadi 120 meter persegi ya. Di situ dikasih satu pengharum ruangan, sudah Hmm. harumnya itu 12 sampai 17 jam nyala terus. Jadi nyalanya stabil. Dan biaya operasionalnya juga rendah. Kita tidak perlu beli pengharum yang tabung itu berupa itu enggak. Bahkan minyak baju kita, minyak dari untuk setelika seperti mohon maaf, Rapika atau apa, itu bisa dikasihkan cuma sedikit saja sekitar 5 mili sudah bisa mengharumkan sampai begitu lama. Insya Allah itu ini lagi kami kembangkan dan kami minta bimbingan gimana produk ini bisa menjadi produk yang ini ya sangat bermanfaat dan ini insya Allah satu-satunya di Indonesia bahkan bisa katakan di dunia yang mengembangkan dari jenis buat scraper ini. Ya, terima kasih itu Gus yang kami Hmm. sampaikan. Alhamdulillah. Ye, matur nuwun. Ini menjelang berakhir, saya ingin share katalog. Ya, ini. Ini katalog OPOP tahun 2024. Kita coba buka. Bisa enggak ini ya? Oh, download ya. Ah, coba ini. Ini OPOP 2024, OPOP 2023, OPOP 2021, ini 2022 ya. Ini 21 ini ada banyak.
Ya, ini 20, 21, 22, 23, 24 sudah lengkap. Tinggal nanti kita bikin 2025. Nah, di sini nanti bisa di-download. Di mana caranya? Ini kunjungi opop.jatimprof.go.id, kemudian download e-book. Nah, nanti ada katalog. Nanti bisa diambil ya. Nah, kalau Linknya mau di share Gus, katalog, linknya di share Gus. iya, linknya share. Oh iya, linknya share. Iya, pinter aja nih. Linknya share. Oke, siap. Gimana caranya, guys? Oh iya, nanti di chat. Oke. Nah, sampun. Nah, itu linknya di situ. Kami juga punya ini Pak Anji bersama Dinas Kominfo menyediakan seperti ini. Nah, ini harus produknya panjenengan harus masuk. Misalnya begini, ya, makanan dan minuman, klik, nah, keluar. Nah, atau mau berdasarkan kabupaten kota. Nah, ini tinggal gini aja. Nah, muncul petanya. Nah, nanti di sini silakan. Misalnya Pasuruan, klik Pasuruan. Nah, ini produknya Opop dari Pasuruan. Najwa Home Dress, peternakan ayam chopper. Nah, ini. Oh, terus ini dari sana semua, dari Kabupaten Pasuruan. Nah, ada susu, Mos Botik, ada snack keripik, frozen, sari apel, snack jempol, negeri kopi, sarung. Nah, ini lengkap. Nah, kalau misalnya mau beli Iwak Saleh misalnya. Nah, klik aja Iwak Saleh. Muncul. Nah, ini. Koperasi Konsumen Syariah Pondok Pesantren Al Inayah Purwosari, Iwak Saleh 15.000. Kalau mau telepon gimana caranya? Klik info pesantren. Nah, ini Jalan Masjid Kemantren, Desa Matopuro, nomor HP-nya ini. Sudah. Ini ada logo opopnya, keren sekali nih. Cinta opop. Nah, Iwak Saleh, logo halal, logo opop. Nugget lele. Jadi Dinas Koperasi ya bersama dengan Opop Jawa Timur selalu apa melakukan upaya-upaya untuk promosi. Salah satunya dengan cara begini. Nah, silakan main-main ya ke katalognya, lihat. Nah, mau cari apa silakan. Ini berdasarkan peta. Malang ada apa saja, Jemberan ini lengkap. Tinggal klik 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 klik. Ya. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya Pak Anji. Barangkali closing statement. Silakan dimanfaatkan waktu untuk memberikan closing statement Pak Anji. Monggo Pak Anji. Atur nuwun, Gusku. Izin kami menyampaikan bahwa yang tadi awal jenengan sampaikan mana yang terbaik, produknya atau pemasarannya yang baik. Kalau dari saya lebih baik pemasarannya Gus yang baik. Mungkin itu dari saya. Matur nuwun. Lebih baik mana? Punya produk tidak punya pasar atau punya pasar tidak punya produk? Dijawab melalui kesimpulan oleh Pak Anji, lebih baik punya pasar tidak punya produk. Loh, kok bisa? Oh, Kalau punya pasar tidak punya produk, bikin produk lebih mudah dibandingkan membangun pasar, membentuk pasar. Maka dari itu, ayo bersama-sama Opop, bersama-sama Diskop Provinsi Jawa Timur kita kembangkan produk-produk pesantren ini menjadi produk-produk yang unggul, berkualitas sehingga bisa diterima oleh pasar, baik pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Insya Allah bersama-sama kita semua mudah-mudahan
berseiring dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, semua upaya-upaya dari pesantren dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga produknya bisa laris, bisa lancar dan bisa mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kemanfaatan yang sebesar-besarnya tentunya untuk memajukan perekonomian, kemandirian di pondok pesantren yang pada akhirnya bisa memajukan kesejahteraan masyarakat di sekitar pesantren. OPOP, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Terima kasih Pak Anji yang sudah berkenan memberikan materinya pada siang hari ini. Terima kasih semua Kiai, Bunyai, Gusneng, Ustadz Ustadzah yang hadir dalam kesempatan Klinik OPOP Jawa Timur seri keempat pada hari ini. Apabila ingin mengulang kembali materi pada hari ini bisa disaksikan melalui channel YouTube OPOP Jatim TV. Saya Muhammad Gofirin, Sekjen OPOP Jawa Timur. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Wabarakatuh. Berkah berkah. Sami-sami. Barakallah.